Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode atau cara untuk menentukan kebutuhan air bersih pada suatu gedung bertingkat. Sebelum masuk ke perhitungan kebutuhan air bersih, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem plumbing. Sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri. Dalam angka penyediaan air bersih baik dari kualitas, kuantitas, serta kontinuitas, maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan. Tujuannya agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Sistem plumbing biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sistem penyediaan air bersih, sistem penyaluran air limbah dan fan, sistem drainase air hujan, serta sistem hidran kebakaran. Air merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi manusia. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, biasanya untuk mencuci, mandi, dan kebutuhan dasar yang lainnya. Kebutuhan air bersih sendiri di sini didefinisikan sebagai jumlah air yang diperlukan untuk suatu kebutuhan unit konsumsi air, di mana kehilangan air dan kebutuhan untuk pemadam kebakarannya diperhitungkan. Kebutuhan dasar dan kehilangan tersebut berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan skala jam, hari, minggu, bulan selama kurun waktu 1 tahun. Kebutuhan air sendiri dari tahun ke tahun meningkat sesuai dengan perkembangan penduduk. Air bersih yang digunakan oleh pelanggan konsumen air bersih digunakan untuk berbagai keperluan seperti mandi, cuci, memasak, dan yang lainnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap konsumsi air bersih yang meliputi yaitu harga air, tingkat pendapatan keluarga, dan jumlah pelanggan. Selanjutnya, metode untuk menghitung kebutuhan air bersih ini dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, ada metode berdasarkan jumlah pemakai. Yang kedua, ada metode berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Dan yang ketiga, ada metode berdasarkan unit beban alat plumbing. Pertama, ada metode berdasarkan jumlah pemakai. Metode ini didasarkan pada pemakaian air rata-rata dari setiap orang atau penghuni. Metode ini juga disebut dengan metode jumlah penghuni dan luas lantai. Apabila jumlah penghuni tidak diketahui, biasanya memakai asumsi berdasarkan luas lantai dan menetapkan kepadatan hunian per luas lantai. Luas lantai gedung yang dimaksud di sini adalah luas lantai efektif. Luas lantai efektif ini berkisar antara 60-70% dari luas seluruhnya. Untuk luas bangunan pada gedung perkuliahan ini, yaitu panjangnya 70 meter dan memiliki lebar 30 meter, sehingga didapatkan 2.450 meter persegi. Untuk luas efektif, di sini diasumsikan 60% dari pemakaian seluruhnya, sehingga luas efektifnya dihasilkan dari luas bangunannya dikali dengan 60%, sehingga didapatkan 1.470 meter persegi. Berdasarkan buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nur Bambang dan Morimora tahun 2005, penggunaan ruang per orang yaitu antara 5 meter persegi hingga 10 meter persegi. Untuk perencanaan sistem plumbing gedung perkuliahan ini dipilih 5 meter persegi, karena diasumsikan mahasiswa, dosen, dan pengguna gedung lainnya cukup dengan ruang seluas 5 meter persegi per orangnya. Sehingga untuk jumlah penghuni sendiri didapatkan dari pembagian luas efektif dibagi dengan penggunaan ruang, sehingga didapatkan sebesar 294 orang. Kebutuhan air bersih berdasarkan SNI untuk gedung perkuliahan yaitu 80 liter per detik. Maka di sini dapat dihitung kebutuhan air bersihnya dari jumlah penghuni dikalikan dengan kebutuhan air bersih yang sesuai dengan SNI, sehingga didapatkan angka 23.520 liter per hari untuk tiap lantainya. Karena gedung perkuliahan ini 10 lantai, maka kita wajib mengalikannya dengan angka 10, sehingga didapatkan hasil 235.200 liter per harinya untuk 10 lantai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air bersih untuk
gedung perkuliahan berdasarkan metode jumlah pemakai ini sebesar 235.200 liter per harinya. Sebelumnya, metode berdasarkan jumlah pemakai ini dipakai apabila jumlah dan jenis alat plumbingnya diketahui. Pemakaian air tiap alat plumbing, laju aliran airnya, dan ukuran pipa jama air dapat ditampilkan pada tabel faktor pemakaian dalam persen dan jumlah alat plumbing yang tertera pada buku Morimora. Berdasarkan buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nur Bambang dan Morimora tahun 2005, untuk menentukan pemakaian air bersih dalam sehari yaitu dengan mengalikan jumlah kebutuhan air bersih dengan 100% ditambah dengan 20% untuk mengatasi kebocoran, pancuran air, penyiraman taman, dan sebagainya, sehingga perhitungannya didapatkan untuk pemakaian air dalam satu harinya yaitu 120% dikali dengan total kebutuhan air sebelumnya, sehingga didapatkan sebesar 282,24 meter kubik per harinya. Selanjutnya juga perlu dihitung pemakaian air pada jam kerja. Di mana di sini HIHA merupakan pemakaian air rata-rata dengan satuan meter kubik per jam. HIDES merupakan pemakaian air rata-rata sehari dalam satuan meter kubik per hari, dan T sama dengan jangka waktu pemakaian air dalam satu hari per jamnya, sehingga didapatkan HIHORS-nya yaitu HID per T yaitu 282,24 meter kubik per hari dibagi dengan 6 jam, karena dalam satu hari kita mengasumsikan pemakaian gedung bertingkat ini selama 6 jam, sehingga didapatkan angka sebesar 47.004 meter kubik pemakaian air pada jam puncak. Di sini, untuk menghitung pemakaian air pada jam puncak dapat dihitung berdasarkan persamaan HIHORS max sama dengan C1 dikali dengan HIHORS, di mana C1 di sini diasumsikan sebesar 1,5 hingga 2, sehingga didapatkan perhitungan untuk gedung perkuliahan ini yaitu HIHORS max-nya C1-nya diasumsikan dengan 2, HIHORS-nya didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu sebesar 47,04 meter kubik per hari, dan harus dikalikan dengan jumlah lantai pada gedung itu. Pada gedung perkuliahan ini jumlah lantainya yaitu ada 10 lantai, sehingga didapatkan angka 94,08 meter kubik per hari. Selanjutnya kita harus menghitung pemakaian air pada menit puncak. Pemakaian air pada menit puncak ini sama untuk rumusnya, namun di sini memakai dengan C2 yang diperkirakan antara 3 hingga 4. Berikutnya adalah hasil perhitungan dari pemakaian air pada menit puncak. Bedanya di sini harus dibagi dengan 60 karena di sini menghitung menit puncaknya, sehingga dapatkan hasil 3.136 meter kubik per harinya. Metode yang kedua ini yaitu metode berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Pada gedung perkuliahan 10 lantai diasumsikan penggunaan alat plumbingnya untuk 147 pria dan 147 wanita berdasarkan jumlah perhitungan sebelumnya. Maka didapatkan jumlah alat plumbingnya yaitu kloset dengan jenis katup glontor sebanyak 8, urinal dengan jenis katup glontor sebanyak 6, dan lavatoria sebanyak 8 untuk setiap satu toilet, untuk setiap satu lantainya. Kebutuhan air berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing. Untuk kolom nomor 3 merupakan jumlah air yang digunakan untuk setiap pemakaian berdasarkan tabel yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Tabel ini mengacu pada SNI 037065/2005 dengan satuan liter. Pada tabel ini tertulis bahwa penggunaan untuk kloset katup glontor sebesar 15 liter per detiknya. Untuk peturasan katup glontor sebesar 5 liter, dan untuk bak cuci tangan atau lavatory sebesar 10. Untuk kolom kelima, yaitu merupakan pemakaian air tiap alat plumbing. Pada kolom nomor 5 itu diambil dari buku
Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing karya Nur Bambang dan Morimura tahun 2005. Pemakaian kloset tertulis sekitar 6-12 kali per jam. Dan di sini kami memakai 10 kali per jam karena diambil yang paling mungkin. Yang kedua, pemakaian urinal tertulis 12-20 kali per jam. Kami memakai 15 kali per jam karena diambil yang paling mungkin. Dan selanjutnya yang terakhir, pemakaian lavatory tertulis 12-20 kali per jam. Kami memakai 18 kali per jam karena yang paling banyak pemakaian lavatory diambil yang paling sering. Pada kolom nomor 7 itu ada faktor pemakaian. Di sini tabel yang memuat persentase faktor pemakaian air serta alat plumbing dalam satuan persen dan jumlah alat plumbing dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk faktor penggunaan serentak pada urinal dapat dihitung dengan perhitungan interpolasi karena jumlah urinal pada satu lantai ini ada 6 dan dapat dilihat pada tabel angka 6 ini antara angka 4 dan 8 sehingga perlu dihitung dengan perhitungan interpolasi sehingga didapatkan air persentase sebesar 15%. Sedangkan faktor penggunaan serentak pada kloset dan lavatory yang berjumlah 8 sudah terdapat pada tabel yaitu sebesar 55%. Maka dalam satu hari pada gedung tersebut dapat diasumsikan menjadi dua faktor, yaitu pemakaian pada jam perkuliahan dan pemakaian di luar jam perkuliahan. Pemakaian pada jam perkuliahan ini diasumsikan sebesar 90%. Pemakaiannya yaitu antara jam 7 sampai dengan jam 12. Di sini dihitung selama 6 jam. Sedangkan pemakaian di luar jam perkuliahan diasumsikan sebesar 10%, yaitu selama 18 jam. Sehingga dapat dihitung jumlah kebutuhan airnya yaitu 90% dikalikan dengan jumlah total kebutuhan air liter per jam pada perhitungan sebelumnya dikali dengan lama pemakaian perharinya yaitu di sini 6 jam sehingga didapatkan angka 8.205,3 meter kubik per hari. Untuk pemakaian di luar jam perkuliahan yaitu 10%-nya dikali kebutuhan air liter per jam pada sela sebelumnya dikali dengan lama pemakaian perharinya yaitu di sini sebesar selama 18 jam per hari sehingga didapatkan angka 2.735,1 meter kubik per hari. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan air dalam satu hari pada satu lantai berdasarkan metode ini yaitu sebesar 10.940,4 meter kubik per hari untuk satu lantainya, sehingga kebutuhan air pada gedung 10 lantai tersebut yaitu 109,404 meter kubik per hari. 109.440 meter kubik per hari. Itu ada metode berdasarkan yang ditetapkan. Suplai air yang diperlukan pada setiap perlengkapan plumbing dinyatakan dalam satuan fixture unit atau unit beban alat plumbing UBAP seperti ditunjukkan pada tabel yang terdapat pada buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing karya Nur Bambang dan Morimura. Di situ tercatat bahwa unit beban alat plumbing untuk kloset yaitu sebesar 10, untuk urinal sebesar 5 dan lavatorinya sebesar 1. Selanjutnya dapat dihitung jumlah unit beban alat plumbing dari pengalian antara jumlah alat plumbing per lantai dikali dengan unit beban alat plumbing pada buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing sehingga didapatkan klosetnya sebesar 80, urinal sebesar 30 dan lavatorinya sebesar 8. Selanjutnya kita harus melihat kurva unit beban alat plumbing sampai 3000 yang terdapat di buku perencanaan dan pemeliharaan sistem plumbing. Karena pada alat plumbing setiap lantai sama, maka tinggal mengalihkan dengan angka 10 sehingga didapatkan 1180 UBAP per liternya untuk total lantai. Maka dapat diperoleh pemakaian air serentaknya yaitu sebesar 800 liter per menit atau sebesar 0,8 meter kubik per menit. Selanjutnya, apabila pemakaian air serentak yang sudah diketahui, kita dapat menghitung key days, key hours, pemakaian air pada jam puncak dan pemakaian air pada menit puncak. Di sini key days-nya dihitung dari pemakaian air serentak dan satuan meter kubik per menit dikali dengan 6 jam per hari dan dikali dengan 60 menit per jam sehingga didapatkan 288 meter kubik per hari.
Selanjutnya, keywordnya dapat dihitung dengan rumus GD per T. Di sini T adalah pemakaian gedung perkuliahan tersebut perharinya. Di sini diasumsikan selama 6 jam perharinya, sehingga didapatkan 48 meter kubik per jamnya untuk keywordnya. Untuk pemakaian pada jam puncak dapat dihitung dengan rumus C1 dikali dengan keyword. Di sini C1-nya konstanta C1 diasumsikan sebesar 2 dan keyword-nya dihitung berdasarkan perhitungan sebelumnya sebesar 48 meter kubik per jam, sehingga didapatkan angka 96 liter per jam untuk pemakaian jam puncaknya. Untuk pemakaian pada menit puncak, kita mengasumsikan konstanta C2 sebesar 4 dan keyword-nya pada perhitungan sebelumnya dan dibagi 60 karena ini mencari perhitungan pada menit puncaknya, sehingga harus dibagi dengan 60, sehingga didapatkan angka 3,2 meter kubik per menit untuk pemakaian pada menit puncak. Sehingga dari ketiga metode tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk metode berdasarkan jumlah penghuni dapat dihasilkan 282,24 meter kubik per hari. Untuk metode berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing sebesar 109,404 meter kubik per hari, dan untuk metode berdasarkan unit beban alat plumbing sebesar 288 meter kubik per harinya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.